Sebabnya bapak kula pun ngendika nalika kula ngaturi tahun 80-an 85 ngaturi Habib wan iku dulure Kanjeng Nabi Pak. Tuh iki darah-darah Yahudi le. Yahudi pinter cerdas. Kitab akeh ahli kitab. Kitab zaman Nabi Musa wis paham wong Yahudi le. Wan ngati-ati le walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi ngamil tahun. Ngati-ati, Pak ngati-ati. Penting hatimu karo wong alim cedaki. Nek kuwi dulure Kanjeng Nabi dudu. Sekarang bapak saya sudah meninggal tahun 2000. Bapak saya sudah bilang gitu. Terus ada berita Ye Fuad momen malah Habib, terus mendapat berita dari Ye Banten kok hasil tes DNA katanya Yahudi. Wah mantap bapak saya berarti. Saya suka kancane. Tambah lagi setelah Habib lah kakap bahasa saya, bahasa entah kakap itu siapa, itu makam-makam dipalsu, terbikin makam palsu di Kaligawe, makam Syekh Jumadil Kubro. Siapa itu? Untuk apa? Untuk pencitraan dan pembodohan pribumi. Makam di Ngawen, Gunung Kidul, dibikin Ben Yahya setelah jadi baik. Dulunya saya di tengah sawah, di arah situ. Sekarang udah bagus, diberi nama bin Yahya. Untuk apa itu? Yang bikin itu siapa? Orang mana? Saya itu orang Nusantara, sekolah jarah di Ngawen. Terus dikasih bin Yahya. Itu yang di Kaligawe itu untuk apa? Itu tanah dibikin untuk dibikin makam. Dinamai makam Syekh Jumadil Kubro. Itu tanah kosong untuk apa? Itu pembodohan. Karena saya dulu tidak punya teman, ya saya tetap wahdar aklaman nasilaka. Saya sudah banyak. Sekarang sudah banyak santri saya komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para netizen, para subscriberku yang budiman, baru saja sama-sama kita telah menyaksikan dan mendengarkan serta menyimak pemaparan dari salah seorang kiai dari daerah Pati, Jawa Tengah, di mana beliau menceritakan kisahnya, bahwasanya beliau pernah bertanya kepada orang tuanya tentang siapa itu para habaib. Dari situ kita bisa tahu ya teman-teman ya, bahwasanya memang sejak zaman dahulu, jauh sejak zaman dahulu, para kiai-kiai sepuh itu sebenarnya sudah tahu ketidaktersambungan silsilah nasabnya para habaib. Akan tetapi para ulama zaman dahulu itu lebih memilih untuk diam, karena untuk menjaga stabilitas negara yang baru merdeka. Dan kemudian beliau bercerita bahwasanya para habaib ini sering membuat makam-makam palsu. Ya, tanah yang dulunya kosong, ya toh, tidak dikenal oleh masyarakat, tiba-tiba dibangun sebuah makam. Seperti yang dijelaskan Kiai tadi yang ada di daerah Kaligawe, Semarang, dan lain sebagainya. Dan itu pun pernah terjadi di Madura. Khususnya di daerah Banyusangkah, itu ada makam Sayyid Husain. Di mana Sayyid Husain ini makamnya di pinggir pantai sebelah utara Pulau Madura, dan dikenal oleh masyarakat Madura bahwasanya Sayyid Husain ini adalah leluhur daripada Kiai Bato Ampar. Dan juga ada beberapa manuskrip yang menyebutkan bahwasanya Sayyid Husain ini nasabnya bersambung kepada Kanjeng Sunan Bonang, putra laki-laki daripada Kanjeng Sunan Ampel. Akan tetapi beberapa tahun yang lalu tiba-tiba makam tersebut
ada yang memberikan pelang dengan nama Sayyid Hussein Assegaf. Nah, akhirnya para pemerhati sejarah khususnya di wilayah Madura melakukan gerakan untuk mengklarifikasi. Bertanya kepada juru kuncinya, siapa yang merubah nama ini dan apa alasannya? Singkat cerita, saya tidak akan menyebutkan siapa yang merubah nama Sayyid Hussein itu menjadi Assegaf atau menambah embel-embel marga Assegaf dari Ba'alwi yang sebelumnya tidak pernah ada, karena memang beliau itu adalah keturunan Sunan Bonang dan leluhur daripada makam keramat Batu Ampar, Madura. Tiba-tiba ada embel-embel Assegaf. Nah, kemudian juru kunci itu mengatakan bahwasannya ada salah seorang oknum para habaib itu yang memasang itu dengan alasan bahwasannya ibu daripada Sayyid Hussein ini adalah dari kelompok Ba'alwi bermarga Assegaf. Nah, ini sangat di luar nalar, teman-teman ya. Karena mohon maaf, sejak kapan Bani Alawi ini masuk ke Indonesia? Kok bisa ada seorang perempuan dari kalangan Ba'alwi bermarga Assegaf yang menikah dengan Sunan Bonang, kemudian punya anak Sayyid Hussein? Atau ibunya Sayyid Hussein ini Assegaf? Tahunnya tahun berapa? Dan Ba'alwi masuk ke Indonesia ini tahun berapa? Ketika Wali Songo ada di Indonesia, sampai punya anak, punya cucu, klan Ba'alwi belum masuk ke Indonesia. Jadi ini mungkin ya, sama seperti apa yang diceritakan oleh oleh kiai dari Pati tadi, bahwasanya memang ada pembodohan umat dan pemelintiran sejarah serta penyesatan sejarah. Tapi alhamdulillah yang di Madura sudah diturunkan plakatnya, Sayyid Hussein Assegaf sudah diturunkan, diluruskan kembali oleh para pemerhati sejarah khususnya di wilayah Madura. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian seperti itu. Oleh karena itu, maka untuk menjaga kemurnian, kehormatan, marwah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka kita harus melakukan gerakan penelitian ini. Jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak memiliki catatan sejarah yang valid, yang benar, mengaku-ngaku sebagai zuriyahnya Nabi, mengaku-ngaku sebagai pahlawan di Indonesia, mengaku-ngaku sebagai kelompok yang paling banyak berjasa bagi Indonesia. Ini kan sungguh luar biasa. Seperti bendera merah putih, ya kan, hari proklamasi, semua dipelintir-pelintir sejarahnya. Bahkan Imam Bonjol pun dipelintir, katanya Imam Bonjol itu bagian dari Ba'alwi. Nah, ini luar biasa. Nah, yang berkaitan dengan Madura lagi baru-baru ini, ada makam yang dari dulu kita kenal bahwasanya makam itu adalah makamnya Sayyid Abdullah bin Abu Bakar Basyaiban, marganya Basyaiban, yang kita kenal dengan Pujuk Sara di Madura sana. Tiba-tiba ada informasi bahwasanya itu adalah marganya bukan Basyaiban tapi bin Yahya, Sayyid Abdullah bin Abu Bakar bin Yahya. Lah, ini dari mana? Bertentangan dengan manuskrip yang ada di Madura. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi teman-temanku sekalian, jangan salah faham. Karena kami mempertahankan sejarah yang sudah turun-temurun tercatat dalam manuskrip. Apabila ada orang yang tiba-tiba datang merubah silsilah nasab keluarga sampean, bagaimana? Ini bukan masalah siapa yang paling benar dan siapa yang salah, siapa yang berhak menyandang predikat sebagai keturunan Nabi atau bukan. Tidak peduli mau itu keturunan Nabi atau bukan, tapi kita ini sama-sama umat Islam yang harus menjaga sejarah leluhur kita dengan baik dan benar. Kalau ada orang yang memelintir sejarah itu, maka wajib bagi kita untuk meluruskan itu. Demikian kira-kiranya teman-teman ya.
Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dimaklumi. Dan jangan termakan oleh penggiringan opini kelompok-kelompok yang sebetulnya tidak mengerti permasalahan ini. Hanya saja karena mereka sudah termakan hasutan, sudah mengidap penyakit fanatisme, sehingga mereka tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Siapapun yang berseberangan dengan orang-orang yang mereka fanatik kepadanya, maka semuanya akan dianggap salah. Dan kita tidak boleh berhenti, tidak boleh diam, harus terus disuarakan, karena ini berbahaya bagi generasi bangsa yang selanjutnya. Semua sejarah bangsa ini akan diputarbalikkan, sehingga nanti anak cucu kita kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Itu yang harus kita jaga. Demikian ya teman-teman, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus ikhlas, bukan karena membenci siapapun, tapi dalam rangka menjaga kebenaran sejarah dan meluruskan sejarah dari orang-orang yang berusaha untuk memelesetkan, untuk membelokkan sejarah bangsa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita tetap menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang beriman, bertakwa, senantiasa mendapatkan keberkahan syafaat beliau fid dunya wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.